Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan bahagia, keadaan sehat dimanapun berada. Baik, dalam kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menyapa teman-teman secara virtual dalam rangka mengisi konten-konten YouTube di HMPSU Salatiga. Jadi YouTube ini nantinya berisi konten-konten yang menarik seputar dunia pendidikan, dunia sosial, dunia bimbingan konseling, serta dunia agama Islam, ataupun dunia berisi tentang konten-konten yang memang sifatnya mengarah pada pemahaman yang luas terkait dengan akademik maupun sosial masyarakat. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema yang cukup menarik untuk dibahas pada zaman saat ini, yaitu terkait dengan mental yang kurang sehat atau lebih dikenal dengan mental illness. Nah, jadi banyak sekali teman-teman atau teman-teman kita, khususnya para remaja itu yang mengalami mental illness atau mentalnya itu kurang sehat. Jadi mereka itu merasa bahwa diri mereka itu tidak percaya diri, kemudian kurang optimis, kemudian tidak semangat, pantang menyerah. Nah, itu banyak sekali dirasakan atau dialami oleh remaja sekarang. Nah, itu yang akan kita bahas terkait dengan kesehatan mental dan apa sih pengaruhnya sehingga perlu menjaga atau bagaimana meningkatkan kesehatan mental tersebut. Baik, sebelum melangkah lebih jauh lagi terkait dengan pembahasan tentang kesehatan mental, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu sebab atau ada satu faktor yang menurut para ahli saat ini tuh mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Nah, apa itu? Ternyata secara tidak sadar kita juga sering melakukannya, yaitu adalah menggunakan atau memanfaatkan atau istilahnya itu memakai alat-alat elektronik, khususnya dalam tanda kutip di sini media sosial yang kurang bijak. Nah, ini adalah salah satu faktor yang mungkin nanti akan saya bahas kaitannya dengan kesehatan mental yang kurang baik. Nah, itu. Oke, media sosial ya. Media sosial dan pengaruhnya itu sangat luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sekarang itu nggak hanya orang dewasa yang memakai media sosial, tidak hanya orang tua yang menggunakan handphone dan alat-alat elektronik seperti komputer dan lain sebagainya, tetapi juga sudah mulai dari anak-anak usia dini, remaja maupun menuju proses dewasa itu sudah banyak menggunakan media sosial. Nah, bahkan menurut catatan yang saya baca beberapa waktu lalu itu bahwasanya setengah dari atau bahkan lebih setengah dari penduduk dunia ini itu sudah menggunakan internet dan media sosial. Bayangkan, ada berapa puluh miliar manusia di dunia ini, mereka sudah menggunakan internet, dan itu sudah seperti kebutuhan primer bagi kita semua ya. Nah, dalam laporan top sosial media ya yang dilakukan oleh We Are sosial media itu mencatatkan bahwa ini yang ada di Indonesia ya pada tahun 2020 mencatatkan bahwa ada sekitar 8 jam lebih 9 menit kita itu menghabiskan waktu kita itu dalam menggunakan media sosial. Jadi selama satu hari dalam 24 jam itu
8 jam lebih 9 menit itu kita gunakan untuk menggunakan media sosial atau membuka media sosial. Entah media sosial apapun itu, entah itu WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, sekarang mungkin ada TikTok, YouTube, dan masih banyak lagi. Itu 8 jam itu. Bayangkan dalam sehari kita menggunakan waktu kita 8 jam untuk menggunakan media sosial. Nah, lalu apa kaitannya dengan kesehatan mental yang kita alami? Manusia itu adalah kalau kata Aristoteles itu adalah zoon politikon, atau dalam bahasa kita itu dikenal dengan istilah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia itu akan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Ini tidak bisa kita kesampingkan bahwa manusia itu akan membutuhkan orang lain, baik secara fisik maupun secara psikis, baik secara sosial masyarakat. Nah, itu akan sangat butuh sekali keberadaan orang lain. Kaitannya dengan kesehatan mental dalam penggunaan media sosial yang kurang bijak, yang tadi saya sebutkan bahwa kita menghabiskan kurang lebih 8 jam dalam sehari untuk menggunakan media sosial, itu berakibat pada menurunnya intensitas interaksi kita dengan orang lain. Jadi kita lebih suka berinteraksi menggunakan media sosial di dalam ruang-ruang digital seperti Facebook, TikTok, atau membuat konten-konten lain, atau mungkin kita ikut berkomentar, atau kita sendiri adalah yang pembuat konten. Itu kita lebih senang berinteraksi di ruang-ruang digital dengan orang-orang yang tidak dekat tentunya. Ada yang beda daerah, beda provinsi, bahkan beda negara, itu kita bisa interaksi saat ini. Nah, itu interaksi itu seperti interaksi yang saya maksudnya adalah komunikasi itu sangat dibutuhkan ya manusia dalam membangun emosional. Jadi sosio emosional ini sangat penting bagi kita sebagai makhluk sosial. Bagaimana mungkin kita sebagai makhluk sosial tapi kita tidak pernah melakukan komunikasi sosial? Jadi kebutuhan yang ada dalam internal kita itu sebagai makhluk sosial itu kita harus aktualisasikan terhadap lingkungan sekitar kita, utamanya terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pengaruh dari media sosial ini terhadap kesehatan mental itu sangat besar. Ketika kita sering menghabiskan waktu dalam mungkin ruang-ruang digital selama beberapa jam dalam sehari, maka intensitas interaksi kita akan menurun, maka kebutuhan internal kita sebagai makhluk sosial juga akan terus berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya orang akan merasa bahwa dirinya itu tidak puas dalam menjalani kehidupan. Artinya, sebagai contoh bahwasanya ketika dalam ruang-ruang sosial itu ada komunikasi secara umum terjadi. Nah, ketika komunikasi ini tidak berjalan dua arah, itu maka akan menyebabkan ketidakpuasan dalam diri seseorang. Misalnya saya menghabiskan banyak waktu dalam ruang-ruang digital, bermedia sosial, dan tidak pernah melakukan komunikasi dua arah di lingkungan sekitar lah. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita dalam menjalani hidup, menentukan tujuan hidup, kemudian bercengkrama dengan lingkungan sekitar, itu akan sangat berpengaruh. Lalu bagaimana solusinya untuk menjaga atau menstabilkan kesehatan mental kita di era digital saat ini? Nah, salah satu cara yang paling optimal atau paling efektif untuk saat ini adalah mulai mengurangi intensitas penggunaan media sosial yang memang dirasa tidak perlu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita lebih banyak berinteraksi dengan sesama. Artinya ketika kita melakukan interaksi, kita memiliki perasaan berkurang untuk membuka sosial media, karena ada orang-orang di sekitar kita yang bisa kita ajak bicara, bisa kita ajak untuk bercengkrama. Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah memantau diri, atau istilah dalam
teknik bimbingan konseling adalah self management. Jadi kita mengatur, mengelola diri kita sendiri untuk kebaikan kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus bisa menimbang baik buruknya, lebih banyak buruknya atau lebih banyak baiknya untuk diri kita sendiri. Itu yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita sehat ya, atau stabil. Apalagi kemarin kita sudah melewati masa-masa pandemi, sudah berada dalam posisi yang mungkin tidak kurang enak ya. Biasanya kita bersosialisasi dengan orang lain, tiba-tiba harus stay di rumah. Nah, itu menjadi persoalan yang memang kita harus biasakan lagi di era sekarang setelah pandemi, dan kita harus bisa menjadi pribadi yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, jiwa masyarakat yang tinggi. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial, dan makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain di sekitar kita. Oke, itu saja pada edisi pertama ini ya. Bagi saya, kesempatan ini mungkin teman-teman bisa mengambil poin-poin pentingnya saja. Semoga bermanfaat dan semoga membawa keberkahan, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.